Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun angkatan 2017, dengan NIM 170388203051. Jadi saya di sini melakukan atau sedang mengerjakan tugas yang dibimbing atau yang diajarkan oleh Mem Dewi Novita dengan MK Instructional Design. Jadi di sini ada beberapa hal yang kita harus lihat dulu di kompetensi inti. Ini adalah karya saya sendiri. Bisa dilihat teman-teman semua. KI atau KI 1 atau kompetensi inti adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi, kita sebagai umat yang beragama harus menghargai dan menghayati ajaran agama itu. Bisa lihat, teman-teman baca aja lah ya, karena ini sudah larut malam, sudah jam 2-an. Ini ada kompetensi dasar yang harus dipenuhi. Ada AW, apa tuh AW? Alokasi waktu. Kita dari semester Juli, semester 1. Bisa lihat, saya melakukan ini karena melihat dan menimbang lebih lanjut tentang apa yang harus saya ajarkan kepada siswa tersebut. Bisa lihat di sini ada beberapa topik atau pembahasan atau kompetensi dasar yang saya sampaikan. Yang pertama ini, dan yang kedua, alokasi waktunya itu sekitar 12 jam pelajaran. Menurut saya itu cukup, karena ini kita hanya mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks. Oh ya, saya lupa kasih tahu kepada teman-teman. Ini saya memakai kurikulum atau silabus SMP kelas 7. Di semester 1 teman-teman bisa lihat. Jadi di bulan Juli, kita mulai semester 1 di bulan Juli pada minggu ketiga. Karena minggu yang ini saya garis atau tandai warna oranye itu libur karena tahun ajaran baru kan. Jadi ini 3 jam atau 3 pertemuan saya. 3 pertemuan dalam seminggu itu. Saya sudah tanya ke orang tua saya bahwasannya pelajaran yang di ON kan itu dilebihkan. Maksudnya dibuat 3, tidak 2 seperti mata pelajaran lain. Jadi saya di sini 3 kali dalam seminggu. Lalu saya ada UH-nya. UH 1 dari yang kita pelajari dalam 4 kali pertemuan. Bisa dilihat teman-teman, 4 kali pertemuan ini. Mengapa saya taruh UH 1? Karena siswa harus banyak belajar dan mengetahui apa yang kekurangannya selama ini. Jadi guru harus bisa melihat dan mengembangkan
apa dari kekurangan siswa itu menjadi suatu kelebihannya. Maksudnya, kelebihan siswa itu karena dia pandai. Pandai karena jadi gurunya. Jadi, kalau menurut saya siswa itu gagal, berarti gurunya juga gagal. Jadi saya mengadakan UH1 supaya siswa menjadi paham pelajaran tersebut. Sama kayak yang lain juga, 12 jam sama UH2 juga 12 jam pelajaran 4 juga. Lalu UTS di minggu kedua bulan Oktober. Untuk di KD berikutnya, KD ketiga atau KD 3.4, ini saya taruh 24 jam pelajaran atau 8 pertemuan. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, ini ada terkait dengan artikel. Artikel dalam arti kita mengajarkan tentang dan mengingat atau mengimplementasikan atau ya siswa itu harus paham lah grammar, vocab harus tahu. Karena itu adalah lisan dan tulis, melibatkan tindakan meminta informasi. Jadi menurut saya pribadi dan saya sebagai insya Allah jadi calon guru, saya taruh di KD ini sebanyak 4 pertemuan. Maksud saya 4 minggu. 4 minggu ini dan 4 minggu di KD 4.4. Namun saya ulangan harian saya taruh di sini, tengah-tengah sini. Saya tidak taruh OH di sini karena menurut saya pribadi siswa bisa karena siswa itu belajar. Kalau siswa itu tidak bisa karena ada kesalahan dalam pribadi dia, mungkin ada suatu permasalahan yang menyebabkan dia nggak belajar, jadi dia tidak bisa. Menurut saya UH-nya sampai di sini saja. Namun UAS ujian akhir semester taruh di sini. Jadi menurut saya pribadi cukup OH 3 saja di semester 1. Kalau di semester 2 ini saya taruh banyak. Karena ya kita ketahui juga semester 2 ada semester yang sangat-sangat membahayakannya. Maksud saya, siswa tersebut bisa saja tidak naik kelas karena kesalahan dari gurunya juga. Siswa itu tidak dapat memahami apa yang guru itu kerjakan, apa yang guru itu sampaikan. Jadi saya banyakkan ini sebanyak 5 UAS, ujian harian mas saya. Ini 12 jam, ini 12 jam, ini 12 jam, 12 jam. Yang saya tandai, mungkin teman-teman nggak tahu, ini adalah UAS, ujian akhir semester. Yang ini UTS, yang abu-abu nih UTS. Yang merah ini untuk pembagian rapot atau ya kayak apa namanya tuh, gladi, ada kegiatan per akhir kegiatan semester. Maaf. Jadi menurut saya itu saja
teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin teman-teman pause videonya atau ya bisa lihat lah apa yang saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Bahasa Inggris. Sebelumnya, teman-teman bisa dilihat, ini adalah video kedua saya mengenai tugas, yaitu program tahunan dan program semester. Lalu saya akan menambahkan slide yang itu isinya tentang sama apa-apa aja yang saya harus lakukan yang ada di kelas, metode apa aja yang saya harus lakukan di kelas. Sebelum itu saya akan beritahu buat teman-teman, ini adalah program tahunan saya semester 1. Saya ambil di kelas 7. Alokasi waktu saya ambil 12 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Bisa dilihat sini teman-teman, mengidentifikasikan fungsi sosial atau struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis melibatkan tindakan menyapa, pemilihan, mengucapkan terima kasih dan minta maaf serta menanggapi sesuai dengan konteks penggunanya. Jadi saya mengajarkan siswa itu tentang struktur teks dengan melalui teks kebahasaan yang melibatkan tindakan menyapa seperti halo, good morning, seperti itu. Dia menyapa kepada teman-temannya dan ada menyapa kepada lingkungan sekitarnya. Sini juga saya ada sama jamnya, 12 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Yang beda ini 24 jam pelajaran atau 8 kali pertemuan. Menurut saya pribadi itu agak, ya bisa dibilang agak ribet dipahami kepada siswa. Kalau siswanya itu tidak paham, berarti ada kesalahan dari gurunya. Jadi saya ada menaruh beberapa ulangan harian, bisa dilihat di sebelumnya, video sebelumnya sebelum ini saya ada menaruh di situ bahwasannya itu adalah bisa dibilang program semester saya. Itu saya menaruh ujian ulangan hariannya banyak. Ini semester 2. Semester 2 ini sama 12 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Sama semua. Ya, sama. Jadi itu membandingkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan serta deskriptif. Ini menurut saya agak ribet, jadi saya dibuat panjangkan pada siswanya agar siswa itu paham yang apa yang saya sampaikan pada siswanya. Baik, lanjut ke slide. Approach methods atau prosedur teknik. Jadi definisi ini ya approach bisa teman-teman baca sendiri. Theories about the nature of language and language learning that serve as the source, practice, and the principle in the language teaching. Jadi kita
belajar atau mengajarkan siswa dengan menggunakan bahasa Inggris, dan ya bisa lihat campuran dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa target. Lalu metode yang saya ambil dari example ini adalah direct method. Dari direct method itu saya menyampaikan pada siswa dengan kalimat atau penggunaan bahasa yang dipahami oleh siswa. Bisa lihat practical relation of the approach. Jadi metode ini lihat dari approach ini. Prosedur saya and order sequence of technique. Jadi prosedur saya memberikan teks terkait materi. Yang kedua, divide student to group. Mengajak ya kepada student untuk membuat grup. Lalu share hasil tersebut. Teknik saya think, pair, and share. Teknik sini toward implementation in the language classroom. Saya ambil kelas 7 semester 1 yang saya sampaikan tadi, yaitu menyusun teks interaksi transitional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana dengan memperhatikan sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Saya ambil di kelas 7 semester 1. Lalu apa aja yang saya harus lakukan di dalam kelas? Yang pertama, berdoa untuk kebutuhan kita masing-masing melalui atau guru atau ketua kelas menyiapkan, lalu saya atau guru yang memimpin doa atau doa dalam hati masing-masing terkait dengan kebutuhan masing-masing. Lalu saya mengambil buku absen dan mengecek siswa siapa aja yang hadir dan tidak hadir. Lalu saya menanyakan kepada siswa tentang topik tersebut, tentang topik hari ini. Jika siswa itu gak belajar di rumah sebelumnya, pasti dia tidak tahu apa topik kita hari ini. Lalu yang keempat, describe the benefit of learning, the will learn. Jadi kita deskripsikan manfaat yang kita pelajari, yang akan kita pelajari. Bisa lihat sini ada banyak, ada 5. Lalu core activities, inti dari kegiatan ini memberikan materi kepada siswa dan siswa tersebut paham dengan materi yang disampaikan. Membuat grup, kalau melakukan diskusi agar siswa itu lebih aktif, karena kita ketahui kurikulum 13 itu harus aktif. Lalu yang ketiga, share the discussion result in front of the class. Berarti kasih hasil diskusinya di tempat teman-teman semuanya agar mereka mempunyai rasa percaya diri atau ya paham apa yang akan mereka pelajari agar mereka mengingat apa yang dia pelajari. Lalu closing, tutup. Siswa membuat catatan atau buat resume apa yang mereka pelajari hari ini. Lalu cek student assignment, cek tugas siswa, mengecek tugas guru untuk mengecek tugas siswa. Lalu berikan apresiasi kepada siswa hasil kerja dia. Siswa itu karena dia masih di bawah
di bawah umur atau masih anak-anak, terutama ini SMP. Jadi guru harus memberi apresiasi seperti tepuk tangan atau berikan kata-kata motivasi, atau siswa itu kita berikan dia makanan, itu kan sebuah apresiasi kepada siswa itu biar mereka semangat lagi untuk belajar. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Walidu walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.